Shalom Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bukan untuk dibuat mainan. Firman Tuhan harus kita hormati, kita percayai, dan kita perhatikan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus mengubah perilaku kita. Kalau kita membaca di 2 Raja-Raja pasal 9, kita akan melihat bahwa firman Tuhan yang diucapkan melalui Nabi Elia kepada Ahab dan keluarganya dan didengar oleh banyak orang itu benar-benar terjadi. Pada ayat 36 dan 37 di kitab 2 Raja pasal 9, firman Tuhan berkata begini. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu. Ia berkata, memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Elia, orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yizreel akan dimakan anjing daging Izebel. Maka mayatnya akan terhampar di kebun di luar Yizreel seperti pupuk di ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Izebel. Nah, Bapak Saudara sekalian, pasal ini mengatakan bahwa keluarga Ahab akan dihabiskan untuk hukuman. Bukannya Tuhan kejam, bukannya Tuhan keji, justru Tuhan sangat mengasihi umatnya. Maka Tuhan memusnahkan keluarga Ahab. Mungkin kita bertanya, kenapa kok keluarga Ahab dimusnahkan? Mereka sudah diberi peringatan berulang-ulang kali, tetapi mereka terus melakukan kejahatan. Mereka membunuh nabi-nabi Tuhan dan membunuh rakyat yang tidak bersalah. Singkat cerita Bapak Saudara, di bawah kepemimpinan keluarga Ahab, rakyat Israel itu menderita dan mereka jatuh dalam dosa yang sangat fatal, yaitu bagaimana Ahab ingin memiliki sebuah kebun anggur milik Nabot. Yang dilakukan oleh Izebel dan Ahab adalah mereka memfitnah Nabot sehingga Nabot dibunuh dengan cara yang keji, dilempar dengan batu sampai mati. Dan setelah itu ladang Nabot diambil dan Ahab tertawa-tawa dengan senang memiliki semuanya itu, dan Izebel pun demikian. Maka saudaraku, ketika mereka tidak bertobat dan mereka memperlakukan rakyat dengan kejam seperti ini, akhirnya setelah peringatan demi peringatan diberikan, maka penghukuman Tuhan itu diberitakan. Firman itu diucapkan bahwa keluarga Ahab akan dimusnahkan habis, dan kemudian mayat Izebel akan dimakan oleh anjing. Dan terjadi persis seperti yang diucapkan oleh Nabi Elia. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu ketika firman Tuhan berkata kepada kita, jangan melakukan sesuatu, nanti kamu bisa kena hukuman. Kita harus menghormatinya. Jangan lakukan, sebab jika kita melanggar, kita benar-benar bisa kena hukuman. Kalau firman Tuhan berkata, lakukan sesuatu, maka akan ada berkat. Maka kalau kita melakukannya, hasilnya pun kita akan menerima berkat. Firman Tuhan yang diucapkan itu tidak bisa dibendung oleh siapapun, karena kuasa Tuhan luar biasa. Bukankah Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan berfirman? Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah main-main dengan firman Tuhan. Mari kita hormati, menghargai Tuhan, dan kalau kita melakukannya, kita pasti akan mengalami perubahan hidup, perubahan pola pikir, dan perubahan kelakuan kita setiap hari. Dan dengan demikian, apa yang kita baca, yaitu firman Tuhan, benar-benar membangun kita, mengubah kita jadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Semakin hari, semakin menyerupai Kristus, dan berkat pun melimpah atas kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 1 ayat 22-24, jadilah pelaku firman dan bukan sekedar pendengar saja yang menipu dirinya sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia mengamat-amati dirinya,
lalu pergi dan segera melupakan bagaimana rupanya. Selamat jadi pelaku firman. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom.